Indonesia sebagai keketuaan ASEAN ke-43 tahun ini menjadi perhatian dunia, di mana perekonomian Indonesia dan ASEAN mampu tumbuh progresif dan positif di tengah gejolak ekonomi global. Indonesia sekaligus mengukuhkan kerjasama ekonomi ASEAN akan menjadi kesatuan barometer perekonomian kawasan regional yang mampu menangkap peluang. ASEAN Summit 2023 secara resmi digelar di Indonesia. Berbagai isu di kawasan Asia Tenggara akan dibahas secara intensif para negara-negara ASEAN dalam konferensi tingkat tinggi ke-43 di Jakarta. Indonesia sebagai tuan rumah mengambil peran aktif dalam mempertemukan 11 negara Asia Tenggara, 9 negara undangan khusus dan puluhan organisasi internasional yang siap hadir dalam KTT ASEAN tahun ini. Berbagai kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi akan dicapai dalam KTT ASEAN tahun ini. Para negara ASEAN beserta delegasi peserta KTT sudah hadir di Indonesia. Pertemuan bilateral membahas masalah kerjasama perdagangan dan investasi juga telah dilakukan sebagai pendahuluan dari pertemuan khusus. Dalam balutan tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth, KTT ASEAN ke-43 diharapkan dapat memunculkan kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia Tenggara. Indonesia mendorong percepatan kerangka pembangunan pusat pertumbuhan di kawasan yang inklusif dan tumbuh positif. Keketuaan Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN ke-43 ini sekaligus menjadi perhatian dunia. Menjelang pembukaan resmi KTT ASEAN di Jakarta, Presiden Jokowi menerima secara khusus kunjungan Presiden Bank Dunia Ajay Banga. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menerima kunjungan resmi Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva di Istana Negara. Organisasi Ekonomi Internasional yang juga menemui Presiden Jokowi adalah Chairman World Economic Forum, Klaus Schwab beserta delegasinya. Dalam pertemuan intensif ketiga lembaga keuangan dunia tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia mendorong perekonomian ASEAN bisa menjadi barometer pertumbuhan ekonomi global. Di sisi lain, target ASEAN menjadi epicentrum of growth di masa depan akan dibangun dengan kolaborasi kebijakan ekonomi yang selaras dengan bonus-bonus demografi negara-negara ASEAN. Apalagi potensi investasi dari investor asing untuk kawasan ASEAN cukup besar, yakni mencapai 224,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sementara itu kerjasama ekonomi ASEAN diharapkan menjadi kesatuan kawasan regional yang harus mampu menangkap peluang. Salah satunya, momentum penyatuan visi ekonomi ASEAN untuk mencapai target sebagai barometer ekonomi global. Demi menopang target pencapaian jangka panjang perekonomian kawasan Asia Tenggara, KTT ASEAN Summit ke-43 di Indonesia diharapkan dapat memunculkan kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sendiri yang memiliki kekuatan ekonomi inklusif yang tumbuh positif, harus mengambil peran aktif mendorong perekonomian ASEAN terus tumbuh agresif. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menegaskan, dengan Indonesia menjadi keketuaan ASEAN tahun ini, harus mampu menyatukan mimpi ekonomi kawasan regional. Nah, tanpa adanya kerjasama antar negara dalam satu kawasan di ASEAN, maka antara satu negara dengan negara yang lain menjadi relatif cenderung bersaing daripada bekerja sama. Ya, padahal jika dibentuk satu rantai pasok yang saling terintegrasi dan saling menguntungkan antara negara-negara ASEAN, ini akan membuat ASEAN menjadi satu basis produksi yang handal, yang kompetitif dibandingkan dengan kawasan yang lain di dunia. Di sisi lain, target ASEAN menjadi epicenter of growth di masa depan harus juga diimbangi dengan kolaborasi kebijakan ekonomi yang akomodatif bagi negara-negara ASEAN. Terlebih lagi, potensi investasi dari investor asing untuk negara-negara ASEAN cukup besar, yakni mencapai 224,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, hari ini KTT ASEAN ke-43 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya acara KTT ASEAN 2023, sudah tersambung dengan rekan kami, Kezia 7, yang akan melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, yang menjadi lokasi acara KTT ASEAN 2023.
tepatnya di Media Center, di mana sebentar lagi akan berlangsung acara pembukaan dari konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN Summit 2023, di mana acara pembukaan nanti akan langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Perlu diketahui bahwa Presiden Joko Widodo pada KTT ASEAN ke-43 akan memimpin sebanyak 25 pertemuan atau konferensi, di mana 12 diantaranya juga merupakan konferensi langsung yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo esok hari, seperti KTT ASEAN dengan China, KTT ASEAN dengan Amerika Serikat, KTT ASEAN dengan Korea Selatan. Sudah hadir pada acara kedatangan tadi pagi pukul 9, di mana kami bisa saksikan ada kedatangan dari Perdana Menteri Laos. Ini merupakan salah satu yang menarik dan terpenting karena di mana keketuaan ASEAN ke-43 nanti akan dilakukan di hari terakhir di tanggal 7 September, penyerahan atau tongkat pemberian keketuaan ASEAN selanjutnya di tahun 2024 kepada Laos yang diwakili oleh Perdana Menteri Sonexay Siphandone. Dan kemudian juga sudah hadir di lokasi kepala negara dari Kamboja, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya. Sebelumnya ke beberapa negara-negara mitra atau organisasi lain yang sudah hadir di KTT ASEAN ke-43, diantaranya seperti adalah Kepala dari Bank Dunia Ajay Banga dan juga Direktur Eksekutif dari IMF Kristalina Georgieva. Perlu diketahui bahwa memang ada satu isu yang kemudian akan diangkat oleh ASEAN bersama dengan kehadirannya IMF dan juga World Bank. Sempat beberapa hari sebelum atau kemarin di Banten, Kepala dari World Bank Ajay Banga bersama Presiden Joko Widodo mengunjungi hutan mangrove di Banten, dan ini menjadi salah satu perhatian publik juga, di mana memang sejak Januari dikabarkan bahwa Indonesia memang akan menarik dana tunai sebesar 701 juta dolar Amerika dari World Bank terkait dengan revitalisasi hutan mangrove yang sudah dilakukan, namun kemudian ketahanan dari hutan mangrove Indonesia, dan itu menjadi salah satu isu yang kemudian di-highlight juga. Dan kemudian pada hari ini akan ada agenda plenary session, dan di mana siang nanti juga akan dilaksanakan ASEAN Indo-Pacific Forum atau IIPF, di mana IOIP dan juga outlook yang nanti akan dihasilkan ini akan dibahas siang nanti di Hotel Mulia, dan kemudian akan dilanjutkan di hari-hari selanjutnya juga ada gala dinner social events yang langsung akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dan pemirsa, memang di KTT ASEAN ke-43 ini ada berbagai isu yang diharapkan untuk dapat diproduce kesepakatan yang penting seperti infrastruktur ASEAN, food security, blue economy, di mana mungkin ekoturism akan dibahas pada pertemuan plenary session pada hari ini, green economy, digital economy dan juga payment ecosystem. Melihat dari KTT ASEAN ke-42 kemarin sempat terkait sektor ekonomi, disinggung mengenai ekosistem kendaraan listrik, dan kemudian juga ada lagi terkait dengan digital payment di kawasan ASEAN. Isu-isu seperti ini yang kemudian sudah dibicarakan pada ASEAN ke-42 di Labuan Bajo waktu lalu. Ini diharapkan akan dibawa ke negara-negara mitra dan juga organisasi mitra yang hadir pada KTT ASEAN ke-43 hari ini. Selanjutnya dari pertemuan KTT ASEAN dengan negara-negara lainnya yang akan langsung dipimpin oleh Joko Widodo seperti ASEAN Australia, ASEAN Kanada, juga ada ASEAN ke-18 dengan Asia Timur, di mana dari negara-negara Asia Timur ini juga akan dibangun diskusi dengan Amerika Serikat, Federasi Rusia, Selandia Baru, Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan India. Dari total 25 pertemuan, 12 pertemuan konferensi langsung akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Melihat begitu sibuk dan padatnya agenda Presiden Joko Widodo untuk memimpin banyak pertemuan, di mana diharapkan pertemuan yang ada antara ASEAN dan juga negara-negara mitra, juga organisasi mitra, ini bisa menghasilkan satu kesepakatan yang membangun ASEAN secara organisasi, baik dari sisi ekonomi, sisi politik, sisi keamanan juga. Beberapa hal yang menjadi agenda dari ASEAN diantaranya seperti terkait dengan Laut Cina Selatan juga akan dibahas pada KTT ASEAN ke-43 ini. Juga terkait dengan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone atau SEAN WFZ
juga kemudian ASEAN Maritime Outlook dan juga ASEAN Outlook in Indo-Pacific. Sempat kami sebutkan terkait dengan kehadiran Bangladesh dan juga Kepulauan Cook yang sudah hadir bersama kami di ASEAN ke-43 pagi tadi. Di mana memang kehadiran Bangladesh dan Kepulauan Cook ini menjadi salah satu realisasi di mana ASEAN sendiri memiliki tema yaitu ASEAN Matters Epicentrum of Growth, di mana ASEAN mempunyai visi dan tujuan di tahun 2050-2045 untuk membangun ASEAN sebagai pusat untuk pertumbuhan ekonomi dunia. Perlu diketahui, ASEAN sendiri memiliki kontribusi PDB global yang cukup besar dan ASEAN juga merupakan negara kedua terbesar dari segi ekspor dan juga ekonomi di tahun 2022. Melihat dengan adanya potensi ini, kemudian ASEAN Epicentrum of Growth menilik seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, bagaimana kehadiran Kepulauan Cook dan juga kehadiran Bangladesh ini mewakili ASEAN untuk menggait sisi kiri dan sisi kanan. Terkait dengan Bangladesh sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association atau IORA, di mana IORA sendiri memang adalah pelopor dan satu-satunya organisasi regional di wilayah Samudra Hindia. Sedangkan Kepulauan Cook adalah Ketua Pacific Island Forum. Dan ini akan dibahas nanti siang dengan berbagai agenda dan juga kesepakatan yang diharapkan bisa dihasilkan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke Prasetyo di studio. Baik, terima kasih rekan Kezia 7 atas laporan terkait dengan menjelang opening ceremony KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Dan untuk membahas tema menarik ini tentunya kita akan hadirkan narasumber yang komprehensif ya di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.